Kisah legenda asal-usul Nyi Blorong, Ratu Laut Kidul, pada malam hari di tepi pantai. Ia terlahir sebagai putri tercantik, dipuja bagai dewi. Namun kesombongan mengantarnya pada pengasingan, perjanjian terlarang, dan kutukan abadi. Dari Dewi Chandra hingga Nyi Blorong, inilah kisah mengerikan tentang kecantikan, kekuasaan, dan harga mahal keserakahan yang tak pernah berakhir. Puri Kenanga diliputi gegap gempita pada malam kelahiran putri tunggal Raja Kenanga. Genta istana dibunyikan tanpa henti, dupa dibakar di setiap sudut pendapa, dan doa para Brahmana mengalun mengiringi tangis pertama sang bayi. Putri itu diberi nama Dewi Chandra, sebab wajahnya bersinar lembut seperti cahaya purnama yang menembus kabut malam. Sejak detik lahirannya, banyak abdi bersaksi bahwa udara istana terasa berbeda, hangat namun berat. Seolah kebahagiaan besar datang beriringan dengan bayang tak kasat mata. Hari demi hari berlalu, dan kecantikan Dewi Chandra tumbuh melampaui cerita. Saat ia beranjak kanak-kanak, senyumannya mampu menghentikan langkah para tamu, dan tatapannya membuat para pejabat menunduk tanpa sadar. Istana memujanya, rakyat menyebut namanya dalam doa, dan sang raja memandang putrinya sebagai anugerah terbesar para dewa. Namun di balik pujian yang terus mengalir, sesuatu yang lain turut tumbuh perlahan, rasa bangga yang tak mengenal batas. Ketika Dewi Chandra mulai mengenal kata dan makna, lidahnya lebih tajam daripada usianya. Ia menertawakan pakaian rakyat jelata yang datang menghadap, mencibir persembahan sederhana yang dianggapnya tak layak disentuh. Bagi Dewi Chandra, dunia di luar Puri Kenanga hanyalah panggung kecil yang diciptakan untuk mengagungkan dirinya. Setiap tatapan kagum dianggap hak, bukan anugerah. Para Brahmana yang mencoba menasihatinya pun tak luput dari penghinaan. Dewi Chandra menolak wejangan tentang rendah hati dan takdir, menyebut ajaran tua itu sebagai cerita untuk mereka yang lemah. Ia percaya kecantikannya adalah bukti bahwa dirinya dilahirkan untuk memerintah, bukan untuk tunduk pada hukum manusia ataupun dewa. Di hadapan altar suci, ia pernah berbisik lantang bahwa takdir seharusnya mengikuti kehendaknya. Raja Kenanga mulai merasakan kegelisahan yang tak mampu diungkapkan dengan kata. Di satu sisi, ia melihat putrinya sebagai cahaya hidupnya, tetapi di sisi lain, sikap Dewi Chandra menumbuhkan jarak yang dingin. Para abdi istana mulai saling bertukar pandang, membicarakan perubahan sikap sang putri dengan suara pelan. Senyum Dewi Chandra tetap memesona, namun terasa kosong, seolah keindahan itu menyembunyikan sesuatu yang kelam. Tak lama kemudian, bisik-bisik itu menjelma desas-desus. Rakyat mulai percaya bahwa kecantikan Dewi Chandra bukan sekadar berkah, melainkan pertanda. Ada yang mengatakan purnama yang terlalu terang selalu membawa gerhana. Di balik dinding Puri Kenanga, tanpa disadari siapapun, benih bencana mulai berakar, dan Dewi Chandra berdiri di pusatnya, yakin bahwa dunia memang diciptakan untuk tunduk padanya. Kegelisahan yang tumbuh di Puri Kenanga akhirnya mencapai puncaknya ketika tanda-tanda ganjil mulai muncul bersamaan. Purnama sering tertutup awan merah, burung-burung malam berputar di atas istana bahkan saat siang hari, dan bunga kenanga di halaman utama gugur sebelum waktunya. Para abdi istana mencatat kejadian-kejadian itu dengan wajah pucat, sementara rakyat mulai berbisik bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak di balik tirai takdir. Kecemasan Raja Kenanga tak lagi bisa disembunyikan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Dewi Chandra semakin dingin dan kejam dalam tutur kata. Beberapa kali, keputusan istana berubah hanya karena sang putri mencibirnya. Sang raja, yang dahulu dielu-elukan sebagai penguasa bijak, kini mulai terlihat ragu dan tertekan. Para pejabat mencium bau kehancuran, bukan dari musuh luar, melainkan dari dalam darah kerajaan sendiri. Di tengah keresahan itu, seorang Brahmana tua bernama Resi Waringin Putih meminta audiensi khusus. Tubuhnya ringkih, rambutnya memutih sepenuhnya, namun sorot matanya tajam seperti menembus masa depan. Ia datang tanpa membawa persembahan, hanya tongkat kayu dan napas berat. Sejak langkah pertamanya memasuki pendapa, suasana seketika berubah senyap, seolah seluruh istana menahan napas. Dengan suara bergetar namun pasti, Resi Waringin Putih menyampaikan ramalan yang membekukan darah. Ia berkata bahwa kecantikan Dewi Chandra adalah ujian, dan kesombongannya adalah kunci kehancuran. Jika sang putri tetap berada di Puri Kenanga, maka air mata akan berubah menjadi darah, dan kejayaan akan tenggelam dalam kutukan panjang. Kata-kata itu menghantam raja seperti petir di siang bolong. Istana gempar. Para pejabat saling berdebat, para Brahmana lain terdiam,
dan Dewi Chandra sendiri tertawa kecil mendengar ramalan itu. Di hadapan semua orang, ia menyebut resi tua itu sebagai pembohong yang iri pada kecantikannya. Tawanya menggema dingin di pendapa, membuat sebagian hadirin menunduk ketakutan, seolah tawa itu bukan berasal dari manusia biasa. Namun Raja Kenanga tidak tertawa. Malam itu, ia tidak tidur. Di ruang pribadinya, ia menatap wajah putrinya yang terlukis di kain sutra, bertanya dalam diam apakah seorang ayah harus memilih antara cinta dan keselamatan rakyatnya. Air mata jatuh tanpa suara. Keputusan yang akan ia ambil adalah keputusan paling kejam yang pernah dihadapi seorang raja. Keesokan harinya, Puri Kenanga dipenuhi suasana duka yang belum diumumkan. Raja memanggil Dewi Chandra dalam pertemuan tertutup. Tidak ada kemarahan, tidak ada teriakan, hanya suara berat yang mematahkan segalanya. Sang raja menyatakan bahwa demi keselamatan kerajaan, Dewi Chandra harus meninggalkan istana dan menjalani pengasingan jauh dari Puri Kenanga. Kata-kata itu menghantam Dewi Chandra seperti penghinaan terbesar. Wajah cantiknya memucat, matanya membara. Ia tidak menangis, ia membeku. Dalam diamnya, lahir kebencian yang jauh lebih berbahaya daripada air mata. Ia bersumpah dalam hati bahwa ayahnya akan menyesali keputusan itu, dan dunia akan membayar mahal atas pengusirannya. Berita pengasingan sang putri menyebar cepat ke seluruh penjuru kerajaan. Rakyat terpecah antara simpati dan ketakutan. Ada yang menangis, ada yang bersujud syukur, dan ada pula yang merasa firasat buruk semakin menguat. Puri Kenanga kehilangan cahaya purnamanya, namun bayangan yang ditinggalkan justru terasa semakin panjang. Saat Dewi Chandra melangkah keluar dari gerbang istana untuk terakhir kalinya, angin berhembus kencang, dan langit mendung seketika. Tak seorang pun menyadari bahwa langkah itu bukanlah akhir sebuah tragedi, melainkan awal dari kutukan yang akan melampaui satu kerajaan, satu generasi, dan satu kehidupan manusia. Kepergian Dewi Chandra dari Puri Kenanga bukan sekadar peristiwa politik, melainkan guncangan batin yang terasa hingga pelosok kerajaan. Rakyat menyaksikan iring-iringan kecil meninggalkan gerbang istana tanpa tabu kehormatan, tanpa doa perpisahan. Putri yang dulu dialu-alukan kini berjalan sendiri, hanya ditemani beberapa prajurit yang menunduk tanpa berani menatap wajahnya. Langit mendung menggantung berat, seakan turut menjadi saksi awal sebuah tragedi panjang. Wilayah pengasingan yang ditetapkan bukanlah desa atau padepokan, melainkan hutan terpencil di perbatasan selatan, jauh dari jalur dagang dan pemukiman manusia. Tempat itu dikenal angker, sering dikaitkan dengan suara-suara aneh dan penampakan bayangan di malam hari. Keputusan ini diumumkan sebagai langkah pengamanan kerajaan, namun banyak yang percaya raja sengaja memilih tempat itu untuk memutus seluruh jejak sang putri dari kehidupan lama. Hari-hari pertama pengasingan dipenuhi penderitaan fisik. Dewi Chandra yang terbiasa hidup dalam sutra dan wewangian harus tidur di tanah lembab, meminum air sungai keruh, dan menahan dingin malam yang menggigit. Namun berita dari para penjaga menyebutkan sesuatu yang ganjil. Tidak ada tangisan, tidak ada ratapan. Sang putri menjalani derita dengan wajah membatu, seolah rasa sakit hanya memperkuat sesuatu di dalam dirinya. Alih-alih melembutkan hati, pengasingan justru menumbuhkan kebencian yang membara. Dewi Chandra mulai memandang penderitaannya sebagai bukti pengkhianatan. Ayahnya, para Brahmana, bahkan rakyat yang dahulu memujanya kini dianggap musuh. Setiap malam, ia memandangi langit dan bersumpah bahwa suatu hari dunia akan berlutut di hadapannya, bukan sebaliknya. Laporan para penjaga menyebutkan perubahan perilaku yang semakin mengkhawatirkan. Dewi Chandra kerap berbicara sendiri di tengah malam, seolah berdialog dengan sesuatu yang tak terlihat. Kadang ia tertawa lirih, kadang menangis tanpa air mata. Api unggun di sekitarnya sering padam sendiri meski angin tenang, dan binatang hutan mendekat tanpa rasa takut, hanya untuk kemudian mati keesokan harinya. Beberapa minggu kemudian, Dewi Chandra mulai menghilang dari pondok pengasingan setiap senja. Ia kembali menjelang fajar dengan pakaian basah air laut, meski pantai terdekat berjarak sangat jauh. Para penjaga melaporkan bau asin dan amis yang melekat di sekitarnya, disertai rasa dingin yang menusuk tulang. Desas-desus pun berkembang bahwa sang putri telah menemukan jalan terlarang menuju kekuatan yang tidak dipahami manusia. Dari mulut ke mulut, kabar tentang bisikan gaib mulai tersebar. Penduduk sekitar hutan mengaku mendengar suara perempuan memanggil dari arah selatan saat malam bulan mati. Ada yang melihat sosok berjalan menuju laut dengan rambut terurai, bercahaya pucat. Nama Dewi Chandra kembali disebut,
Kali ini bukan sebagai putri, melainkan sebagai pertanda buruk yang sedang bertumbuh. Sementara itu di Puri Kenanga, Raja Kenanga merasakan kegelisahan yang semakin dalam. Mimpi buruk menghantuinya hampir setiap malam. Mimpi tentang laut hitam, ular emas, dan teriakan putrinya yang tak pernah berakhir. Namun keputusan telah diambil, dan seorang raja tidak boleh menarik kembali titahnya. Ia hanya bisa berdoa agar pengasingan benar-benar menghentikan ramalan kehancuran. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa jauh di dalam hati Dewi Chandra, lahir sebuah tujuan baru. Ia tidak lagi ingin kembali sebagai putri. Ia ingin kembali sebagai kekuatan yang tak bisa dibuang, tak bisa ditentang, dan tak bisa dihina. Dalam kesunyian hutan dan gemuruh ombak yang mulai memanggilnya, Dewi Chandra melangkah menuju takdir yang lebih gelap. Perubahan yang tak bisa diputar kembali. Pengasingan yang dimaksudkan sebagai penyelamatan justru menjadi pintu pembuka bagi perjanjian terlarang. Dari penderitaan dan dendam, Dewi Chandra mulai berjalan menuju selatan, menuju laut, menuju kekuasaan, dan menuju akhir kemanusiaannya sendiri. Perjalanan Dewi Chandra menuju selatan bukan lagi sekadar pengasingan, melainkan arus takdir yang tak bisa dibendung. Saksi mata dari desa-desa pesisir melaporkan kemunculan seorang perempuan berwajah pucat, berjalan tanpa alas kaki di malam hari, rambutnya tergerai diterpa angin laut. Ia tidak meminta bantuan, tidak menoleh saat disapa, dan langkahnya selalu berakhir di tepi samudra yang menghitam. Nama Dewi Chandra mulai disebut kembali, kali ini dengan ketakutan yang nyata. Pantai selatan pada malam itu berada dalam kondisi tak lazim. Ombak naik turun tanpa irama. Angin berputar seperti mencari pusat, dan bulan tertutup awan gelap meski kalender menunjukkan purnama. Nelayan yang masih berada di laut bersumpah melihat cahaya kehijauan muncul dari dasar air, lalu menghilang seolah ditelan kedalaman. Kabar ini segera menyebar, mengundang ketakutan bahwa sesuatu sedang dipanggil dari alam lain. Menurut penuturan penduduk setempat, Dewi Chandra terlihat berdiri di atas karang hitam tepat saat tengah malam. Ia membuka pakaian kebangsawanannya, membiarkannya hanyut terbawa ombak, lalu melangkah ke air tanpa ragu. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan. Laut justru membuka jalan, seakan mengenali tamu yang telah lama dinantikan. Pada saat itulah, laut bergemuruh hebat. Ombak menjulang seperti dinding, dan dari balik kabut asin, muncul sosok yang membuat siapapun yang melihatnya berlutut ketakutan. Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan, menampakkan diri dalam wujud agung dan mengerikan, mata setajam badai, suara selembut maut. Laut berhenti bergelora, seolah tunduk pada kehadirannya. Percakapan antara Dewi Chandra dan Sang Ratu tidak terdengar oleh manusia, namun dampaknya terasa hingga daratan. Tanah bergetar, angin menderu, dan bau amis bercampur wangi bunga laut menyelimuti pantai. Dewi Chandra dikabarkan berlutut, bukan karena takut, melainkan karena pengakuan. Ia menginginkan kekuasaan, pengakuan, dan balas dendam yang tak terjangkau hukum manusia. Kanjeng Ratu Kidul memberi tawaran yang tak pernah diberikan sembarang jiwa. Kekuasaan abadi, kekayaan tanpa batas, dan kedudukan sebagai penguasa kegelapan material dunia manusia. Namun harga yang diminta tak kalah mengerikan. Dewi Chandra harus melepaskan kemanusiaannya, namanya, dan masa depannya sebagai manusia fana. Ia tidak akan pernah kembali sebagai putri, anak, atau perempuan biasa. Tanpa ragu, Dewi Chandra menerima perjanjian itu. Saksi gaib yang mengaku mendengar sumpah tersebut menyebutkan bahwa laut menelan jeritan panjang, bukan jeritan ketakutan, melainkan jeritan kelahiran. Tubuh Dewi Chandra dikabarkan terangkat oleh arus, lalu tenggelam ke dasar samudra, diselimuti cahaya hijau keemasan yang menyilaukan mata. Beberapa jam kemudian, pantai kembali sunyi. Namun sejak malam itu, perubahan besar mulai dirasakan. Air laut terasa lebih dingin, ikan-ikan menjauh, dan ombak sering membawa sisik aneh berkilau emas kehijauan. Para dukun pesisir menyatakan bahwa perjanjian besar telah terjadi. Sebuah kekuatan baru resmi dilepaskan ke dunia manusia. Di Puri Kenanga, Raja Kenanga terbangun dari tidur dengan dada sesak. Ia bermimpi melihat putrinya tenggelam, lalu bangkit kembali sebagai makhluk bersisik emas dengan mata yang tidak lagi mengenal kasih. Raja menangis untuk pertama kalinya sejak penobatan, menyadari bahwa keputusan pengasingan yang ia anggap penyelamatan mungkin justru telah mengantar putrinya pada nasib yang lebih mengerikan. Berita ini menutup satu fase dan membuka fase yang jauh lebih gelap. Dewi Chandra telah menghilang dari dunia manusia,
Namun sesuatu yang baru sedang bangkit dari dasar laut selatan. Para tetua menyebutnya sebagai awal legenda terkutuk, tentang makhluk yang kelak dikenal bukan sebagai putri, melainkan sebagai Nyi Blorong, simbol kekayaan palsu dan kehancuran yang berkilau. Pantai selatan kembali menjadi pusat perhatian setelah serangkaian kejadian tak wajar terjadi pasca hilangnya Dewi Chandra. Nelayan melaporkan laut berkilau kehijauan saat fajar, sementara ombak membawa benda asing menyerupai sisik emas yang tak bisa dihancurkan api maupun besi. Para tetua pesisir sepakat bahwa ini bukan pertanda alam biasa, melainkan sisa-sisa kelahiran kekuatan baru yang dilepaskan dari dasar samudra. Menurut kesaksian spiritual para dukun laut, pada malam setelah perjanjian itu, dasar samudra berguncang hebat. Dewi Chandra yang telah menyerahkan kemanusiaannya dikabarkan mengalami perubahan yang melampaui batas nalar. Tulangnya memanjang, kulitnya mengeras menjadi sisik berkilau emas kehijauan, dan denyut jantung manusianya digantikan irama laut yang abadi. Jeritan terakhir sang putri bukan jeritan minta tolong, melainkan raungan kelahiran makhluk baru. Saat fajar menyingsing, laut memuntahkan sosok raksasa ke permukaan. Setengah tubuhnya menyerupai perempuan dengan kecantikan yang menusuk batin, setengah lainnya menjelma ular naga raksasa yang melingkar berkilau. Mata makhluk itu memancarkan kekosongan dingin, tanpa jejak Dewi Chandra yang dahulu. Para saksi gaib menyebut satu nama yang bergema dari samudra, Nyi Blorong. Kanjeng Ratu Kidul kemudian menampakkan diri untuk kedua kalinya, menegaskan penobatan tersebut. Nyi Blorong diangkat sebagai penguasa pesugihan dan penjaga godaan duniawi, simbol kekayaan instan yang dibangun di atas pengorbanan. Ia bukan ratu yang memerintah wilayah, melainkan ratu yang mengikat jiwa-jiwa serakah manusia dengan janji emas dan kemewahan semu. Sebagai bagian dari sumpah, Nyi Blorong diberi anugerah yang mengerikan. Setiap sisik emas yang rontok dari tubuhnya dapat berubah menjadi kekayaan tak terhitung bagi manusia yang memujanya. Namun kekayaan itu tidak pernah datang tanpa harga. Setiap keping emas yang diterima akan menuntut nyawa dari lingkaran terdalam sang pemuja. Anak, pasangan, atau orang tua, dipilih oleh hukum laut yang kejam. Sejak malam kebangkitannya, beberapa orang mengaku bermimpi didatangi perempuan bersinar emas yang menjanjikan perubahan nasib. Mereka yang bangkrut, terlilit hutang, dan haus kekuasaan mulai melakukan ritual terlarang di tempat-tempat sunyi. Nama Nyi Blorong menyebar cepat, bukan sebagai mitos, melainkan sebagai harapan gelap bagi mereka yang putus asa. Di desa-desa tertentu, kemakmuran mendadak mulai terlihat. Rumah-rumah bambu berubah menjadi bangunan megah dalam semalam, ladang miskin menjadi pusat perdagangan. Namun bersamaan dengan itu, kematian misterius juga meningkat. Anak jatuh sakit tanpa sebab, pasangan meninggal mendadak, dan tangisan terdengar hampir setiap malam. Kekayaan dan duka berjalan beriringan, seperti dua sisi mata uang terkutuk. Para Brahmana dan tetua adat memperingatkan bahwa kemunculan Nyi Blorong adalah ujian terbesar bagi manusia. Mereka menyebutnya sebagai wujud karma hidup, makhluk yang lahir dari kesombongan dan kini hidup untuk memanen keserakahan. Namun peringatan itu tenggelam oleh kilau emas dan janji kemudahan yang terlalu menggoda untuk ditolak. Di Puri Kenanga, Raja Kenanga jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Tabib istana menyatakan tubuhnya melemah bukan karena usia, melainkan karena beban batin. Ia sering menyebut nama Dewi Chandra dalam tidur, seolah jiwanya merasakan perubahan putrinya meski raga terpisah oleh dunia dan kutukan. Sang raja mulai menyadari bahwa kesalahan masa lalu telah menjelma menjadi monster yang tak bisa ia hentikan. Kelahiran legenda yang kelak menghantui generasi demi generasi. Dewi Chandra telah benar-benar mati sebagai manusia, dan Nyi Blorong lahir sebagai simbol abadi dari kekayaan palsu dan kehancuran moral. Dunia manusia kini memiliki ratu baru, bukan ratu yang membawa kesejahteraan. Gelombang pertama dampak kemunculan Nyi Blorong tercatat melalui sosok Ki Lurah Basuki, seorang pejabat desa yang namanya mendadak mencuat karena kekayaannya yang melonjak drastis. Dalam hitungan bulan, rumah kayunya berubah menjadi bangunan megah, ladangnya meluas, dan pengaruhnya menembus wilayah sekitar. Warga bertanya-tanya dari mana asal harta itu, sebab tak ada perdagangan besar atau warisan yang diketahui publik. Menurut laporan warga dekat, Ki Lurah Basuki terlihat sering menghilang pada malam tertentu, terutama saat bulan mati. Ia berangkat sendiri menuju pantai selatan dengan membawa sesajen dan kain hijau gelap. Mereka yang mencoba mengikuti melaporkan rasa mual dan ketakutan luar biasa, seolah langkah mereka ditolak oleh sesuatu yang tak terlihat. Sejak itu, tidak ada yang berani lagi mendekati perjalanannya.
Ritual pertama disebut berlangsung di sebuah karang sunyi, tepat saat ombak pasang tertinggi. Ki Lurah Basuki dikabarkan memanggil nama Nyi Blorong dengan sumpah kesetiaan dan permohonan kekayaan. Para dukun pesisir menyatakan bahwa malam itu laut berkilau emas, dan dari permukaan air muncul sisik berkilau yang kemudian jatuh ke pasir. Sisik itu, menurut kepercayaan, adalah tanda persetujuan, dan awal ikatan yang tak bisa diputus. Keesokan harinya, kekayaan benar-benar datang. Emas, uang, dan hasil dagang mengalir tanpa sebab jelas. Ki Lurah Basuki dielu-elukan sebagai pemimpin sukses, bahkan dijadikan panutan oleh desa tetangga. Namun kegembiraan itu tak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, anak sulungnya jatuh sakit secara tiba-tiba, tanpa gejala yang bisa dijelaskan tabib. Dalam waktu singkat, penyakit itu merenggut nyawa. Warga mengira itu musibah biasa, hingga kematian kedua menyusul, istrinya meninggal mendadak saat fajar. Tangisan bercampur doa memenuhi rumah besar itu. Namun di tengah duka, harta Ki Lurah justru bertambah. Setiap kematian diiringi kemakmuran baru, seolah ada neraca tak kasat mata yang terus menuntut keseimbangan. Ki Lurah Basuki akhirnya mendatangi pantai lagi. Kali ini bukan untuk meminta, melainkan memohon ampun. Menurut pengakuan seorang dukun yang mendampinginya dari jauh, suara perempuan terdengar dari laut, lembut namun dingin, berkata bahwa perjanjian telah disepakati. Kekayaan datang dari sisik emas, dan nyawa keluarga adalah harga yang telah diketahui sejak awal, meski tidak pernah diucapkan dengan jelas. Sejak saat itu, Ki Lurah Basuki hidup dalam ketakutan. Ia kaya raya, namun sendirian. Setiap malam ia mengunci pintu rapat-rapat, menutup telinga dari suara ombak yang terdengar seperti bisikan nama keluarganya. Warga melihatnya berjalan dengan wajah tua sebelum waktunya, seolah umur bertahun-tahun direnggut dalam satu musim. Kasus ini menyebar cepat dan menjadi peringatan keras bagi para tetua adat. Mereka menyatakan bahwa Nyi Blorong bukan pemberi berkah, melainkan penagih hutang karma. Kekayaan yang datang darinya selalu memilih korban terdekat, sebab itulah harga yang paling menyakitkan. Namun peringatan itu kalah nyaring dibanding gemerincing emas. Ironisnya, justru setelah tragedi Ki Lurah Basuki, semakin banyak orang yang tertarik. Mereka percaya bisa mengakali perjanjian, menunda harga, atau menipu kutukan. Desa-desa pesisir mulai dipenuhi ritual rahasia, dan bau sesajen bercampur ketakutan menjadi hal biasa. Nyi Blorong tak lagi sekadar legenda, ia telah menjadi praktik. Satu kenyataan pahit, pesugihan bukan jalan keluar, melainkan pintu masuk menuju kehancuran yang lebih rapi dan lebih mahal. Kisah Ki Lurah Basuki hanyalah awal dari rangkaian korban, dan Nyi Blorong, sang ratu ular emas, terus menjalankan tugasnya, menggoda, memberi, lalu mengambil segalanya. Di balik maraknya ritual pesugihan dan bertambahnya korban manusia, tersimpan sisi lain yang jarang diketahui, penderitaan Nyi Blorong sendiri. Para pelaku spiritual tingkat tinggi melaporkan bahwa setiap kali nyawa manusia diambil sebagai bayaran, gelombang energi gelap kembali menghantam Laut Selatan. Bukan sebagai kemenangan, melainkan sebagai gema kesakitan yang terus berulang, seolah sang ratu ular emas sendiri terbelenggu oleh tugas yang tak pernah ia minta sepenuhnya. Menurut penuturan gaib yang beredar di kalangan dukun tua, Nyi Blorong tidak sepenuhnya kehilangan kesadaran masa lalunya. Di balik sisik emas dan kekuatan menakutkan itu, sisa-sisa jiwa Dewi Chandra masih hidup, terpenjara. Setiap pemuja memanggil namanya, yang menjawab bukan hanya makhluk pesugihan, tetapi juga gema seorang putri yang dulu pernah diusir dan dikhianati. Laut Selatan menjadi saksi bisu penderitaan itu. Pada malam-malam tertentu, ombak terdengar seperti ratapan panjang, dan angin membawa aroma bunga kenanga yang asing bagi pantai. Nelayan tua bersumpah mendengar tangisan perempuan bercampur suara ular raksasa yang menggesek karang. Mereka percaya itu bukan amarah, melainkan kesedihan yang tak pernah menemukan jalan keluar. Kanjeng Ratu Kidul sendiri dikabarkan jarang menampakkan diri sejak penobatan Nyi Blorong. Para penjaga gaib laut menyebut bahwa perjanjian telah selesai, dan tugas kini sepenuhnya berada di tangan sang Ratu Ular Emas. Ia tidak boleh menolak pemuja, tidak boleh menghentikan siklus, dan tidak boleh mati. Keabadian yang dulu diinginkan Dewi Chandra kini berubah menjadi hukuman tanpa akhir. Dalam beberapa laporan spiritual, Nyi Blorong digambarkan sering menatap permukaan laut dengan diam yang panjang. Ia melihat bayangan dirinya sendiri, bukan sebagai ratu, melainkan sebagai gadis istana yang pernah bermimpi dicintai.
Namun setiap kali ingatan itu muncul, sisik emas di tubuhnya bergetar, mengingatkan bahwa penyesalan tidak lagi memiliki tempat dalam sumpah darah yang telah diikrarkan. Ironisnya, semakin banyak manusia jatuh ke dalam jerat pesugihan, semakin berat beban yang harus ditanggung Nyi Blorong. Setiap sisik emas yang diberikan bukan hanya mengikat jiwa pemuja, tetapi juga memperdalam belenggu sang ratu. Ia menjadi pusat roda karma, memberi dan mengambil, namun tak pernah bisa berhenti berputar. Di Puri Kenanga, kabar tentang kematian-kematian misterius akhirnya mencapai telinga para tetua istana. Mereka mulai mengaitkan semuanya dengan Dewi Chandra yang telah lama dianggap hilang. Nama Nyi Blorong disebut dengan suara gemetar, dan penyesalan kolektif mulai tumbuh. Namun waktu telah berlalu terlalu jauh. Apa yang telah lahir tak bisa dikembalikan ke rahim takdir. Raja Kenanga, yang kini hanya tinggal bayangan dari penguasa besar, dikabarkan meninggal dunia dalam kesendirian. Dalam napas terakhirnya, ia menyebut nama putrinya sambil menangis. Para Brahmana percaya bahwa tangisan itu sampai ke Laut Selatan, namun tidak sebagai pengampunan, melainkan sebagai luka terakhir yang mengikat masa lalu dan masa kini. Kematian sang raja menandai runtuhnya garis lama Puri Kenanga. Kerajaan tetap berdiri, namun jiwanya retak. Rakyat menyadari bahwa kesombongan satu manusia dapat melahirkan penderitaan lintas generasi, bahkan lintas dunia. Dewi Chandra telah berubah, namun dosa dan akibatnya terus hidup. Nyi Blorong bukan hanya simbol keserakahan manusia, tetapi juga korban terbesar dari ambisi dan keputusan masa lalu. Ia berkuasa atas harta dan nyawa, namun tidak atas dirinya sendiri. Dan selama manusia terus memanggil namanya, kutukan itu akan terus berdenyut, menunggu akhir yang entah kapan datangnya. Seiring runtuhnya Puri Kenanga secara perlahan, legenda Nyi Blorong justru semakin mengakar di benak masyarakat. Ia tidak lagi dipandang sekadar makhluk gaib, melainkan simbol hidup dari akibat pilihan manusia. Dari pesisir hingga pedalaman, kisah tentang Ratu Ular Emas itu diceritakan turun-temurun sebagai peringatan bahwa kekayaan yang lahir dari keserakahan selalu menuntut tebusan yang paling mahal. Ritual pesugihan tidak pernah benar-benar berhenti, meski korban terus berjatuhan. Setiap generasi selalu melahirkan manusia-manusia yang percaya mereka lebih cerdas dari kutukan, lebih kuat dari karma. Namun laporan kematian misterius, keluarga hancur, dan kegilaan mendadak terus muncul dengan pola yang sama. Nama Nyi Blorong selalu berada di ujung cerita, seperti bayangan yang tak bisa diusir cahaya. Para tetua spiritual menyimpulkan bahwa Nyi Blorong bukan lagi makhluk yang bebas memilih. Ia telah menjadi bagian dari hukum alam gaib, penjaga keseimbangan yang bengkok, diciptakan dari kesombongan, dijalankan oleh keserakahan manusia. Selama masih ada yang memuja emas lebih dari nurani, tugasnya tidak akan pernah selesai. Di Laut Selatan, fenomena aneh terus terjadi. Ombak sering membawa sisik emas yang langsung hancur menjadi pasir saat disentuh oleh orang yang berniat tamak, namun berubah menjadi air biasa saat disentuh dengan niat suci. Banyak yang percaya laut kini menilai manusia seperti cermin yang memantulkan isi hati mereka. Nyi Blorong, dalam keabadiannya, menjadi wajah dari penilaian itu. Sesekali, para pelaku spiritual mengaku melihat sosok Nyi Blorong menatap daratan dalam diam yang panjang. Tidak ada amarah, tidak ada godaan, hanya tatapan kosong yang menyimpan kelelahan abadi. Di saat-saat itu, konon sisik emasnya meredup, memperlihatkan bayangan seorang perempuan muda dengan wajah yang nyaris terlupakan, Dewi Chandra. Namun tidak ada penebusan bagi makhluk yang lahir dari perjanjian mutlak. Kanjeng Ratu Kidul tidak mencabut sumpah, para dewa tidak turun tangan, dan manusia terus mengulangi kesalahan yang sama. Keabadian Nyi Blorong adalah bukti bahwa tidak semua dosa berakhir dengan kematian. Sebagian justru hidup selamanya sebagai pelajaran. Kerajaan Kenanga kini hanya tinggal catatan sejarah. Nama rajanya dikenang sebagai penguasa yang membuat keputusan paling menyakitkan, dan nama Dewi Chandra dikenang sebagai putri yang jatuh paling dalam. Dari istana yang harum kenanga hingga dasar laut yang dingin, kisah mereka menjadi satu garis sebab akibat yang tak terputus. Para Brahmana menutup kisah ini dengan satu kesimpulan yang terus diulang dalam ajaran mereka. Kekayaan yang diperoleh tanpa kerja dan kebajikan bukanlah anugerah, melainkan undangan menuju kehancuran. Nyi Blorong tidak menciptakan keserakahan, ia hanya memanennya. Kini, setiap kali angin laut membawa aroma asin bercampur bunga kenanga, masyarakat tahu bahwa legenda itu belum berakhir. Selama masih ada manusia yang rela menukar keluarga, cinta, dan nurani dengan emas,
selama itu pula Nyi Blorong akan tetap berjaga di selatan. Dan begitulah karma bekerja. Perlahan, indah, dan kejam. Dewi Chandra pernah ingin dunia tunduk padanya. Kini dunia memang tunduk, bukan karena cinta, melainkan karena ketakutan akan kebenaran yang ia wakili. Sebuah legenda yang akan terus hidup, selama keserakahan masih bernapas di hati manusia. Bertahun-tahun setelah runtuhnya Puri Kenanga dan menghilangnya nama-nama besar dari masa lalu, kisah Nyi Blorong tidak ikut terkubur oleh waktu. Justru sebaliknya, laporan-laporan baru bermunculan di era yang mengaku rasional dan modern. Media lokal mencatat meningkatnya kasus kekayaan mendadak yang disertai tragedi keluarga, terutama di wilayah pesisir selatan. Polanya terlalu seragam untuk disebut kebetulan. Beberapa pengusaha kecil yang tiba-tiba melonjak menjadi konglomerat regional menjadi sorotan. Dalam kurun waktu singkat, usaha mereka berkembang tak masuk akal. Namun di balik keberhasilan itu terselip kabar duka. Anak meninggal karena kecelakaan aneh, pasangan jatuh sakit misterius, atau orang tua wafat tanpa riwayat penyakit. Warga sekitar mulai mengaitkan kembali kejadian ini dengan legenda lama yang tak pernah benar-benar mati. Penyelidikan informal oleh tokoh adat menemukan jejak ritual kuno yang kembali dipraktikkan dengan kemasan baru. Sesajen kini dibungkus istilah spiritual bisnis. Perjanjian disebut energi kekayaan, namun inti pengorbanannya tetap sama. Nama Nyi Blorong jarang diucapkan lantang, namun simbol ular emas dan warna hijau laut terus muncul sebagai penanda tak kasat mata. Para pelaku spiritual generasi baru mengaku menerima mimpi yang identik. Seorang perempuan bersisik emas berdiri di batas laut dan daratan, menawarkan satu hal yang selalu sama, jalan pintas. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan. Justru ketenangan itulah yang dianggap paling berbahaya. Mereka yang menolak mimpi itu bangun dengan keringat dingin, sementara yang menerima mulai kehilangan satu persatu orang terdekatnya. Laut Selatan sendiri menunjukkan gejala yang tak bisa dijelaskan sains sepenuhnya. Nelayan melaporkan area tertentu yang selalu sepi ikan, namun memantulkan cahaya kehijauan saat malam. Alat elektronik sering mati mendadak, dan suara gemuruh terdengar bahkan saat laut tenang. Para tetua percaya itu bukan gangguan alam, melainkan napas panjang dari kutukan yang masih bekerja. Dalam dimensi gaib, Nyi Blorong tetap menjalankan tugasnya tanpa henti. Ia tidak lagi marah, tidak lagi berharap. Setiap pemanggilan hanyalah satu siklus lagi dalam rantai karma. Di balik tatapan dinginnya, bayangan Dewi Chandra semakin pudar, bukan karena hilang, melainkan karena lelah menunggu akhir yang tak kunjung datang. Para Brahmana modern menyimpulkan bahwa legenda ini bukan sekadar kisah makhluk gaib, melainkan cermin peradaban. Selama manusia masih memuja hasil tanpa proses, kekayaan tanpa kerja, dan kekuasaan tanpa tanggung jawab, maka simbol seperti Nyi Blorong akan selalu menemukan jalannya kembali ke dunia nyata. Upaya penutupan ritual dan edukasi spiritual dilakukan di berbagai daerah, namun hasilnya terbatas. Ketika tekanan ekonomi meningkat dan kesenjangan melebar, cerita tentang jalan pintas selalu terdengar lebih menggoda daripada nasihat kesabaran. Disitulah kutukan menemukan celahnya, bukan melalui paksaan, melainkan pilihan. Nama Dewi Chandra kini jarang disebut, namun esensinya hidup di setiap keputusan manusia yang memilih kesombongan di atas kebijaksanaan. Dari seorang putri yang menolak takdir, lahirlah rantai peristiwa yang tak pernah benar-benar berakhir. Sejarah telah berubah menjadi sistem peringatan yang diabaikan berulang kali. Kutukan terbesar bukanlah Nyi Blorong, melainkan keinginan manusia untuk terus mengulangi kesalahan yang sama dengan harapan hasil berbeda. Selama harapan itu masih ada, legenda akan tetap hidup, mengamati, menunggu, dan mencatat setiap pilihan yang diambil umat manusia. Gelombang peristiwa aneh yang terus berulang, akhirnya memicu reaksi besar dari masyarakat luas. Tidak lagi sekadar bisik-bisik pesisir atau laporan desa terpencil, kasus-kasus kekayaan instan yang diikuti kehancuran keluarga mulai menarik perhatian nasional. Media menyebutnya sebagai fenomena emas berdarah, sebuah istilah yang lahir dari pola tragedi yang terlalu konsisten untuk diabaikan. Tim investigasi independen dibentuk, melibatkan akademisi, tokoh adat, dan pemuka spiritual lintas generasi. Mereka menyisir wilayah selatan, menggali arsip lama Puri Kenanga, dan mengumpulkan kesaksian para korban yang tersisa. Dari sana, satu kesimpulan mengerikan muncul. Semua jalur selalu bermuara pada satu simpul yang sama, Nyi Blorong dan perjanjian yang tak pernah benar-benar putus. Upaya pertama manusia adalah rasionalisasi.
Fenomena itu dicoba dijelaskan sebagai tekanan psikologis, kebetulan statistik, atau efek sosial ekonomi. Namun setiap teori runtuh saat fakta-fakta lapangan bicara. Ada lokasi yang konsisten memicu mimpi serupa, ada simbol yang selalu muncul tanpa pernah diajarkan, dan ada pola kematian yang mengikuti urutan emosional terdekat, bukan logika medis. Ketika akal gagal, manusia beralih ke perlawanan spiritual. Ritual pemutusan, doa massal, dan upacara penyeimbangan alam dilakukan serentak di beberapa titik pantai selatan. Malam itu, ribuan lilin dinyalakan, mantra dilantunkan, dan laut dihadapkan pada kehendak manusia yang ingin bebas dari belenggu legenda. Untuk pertama kalinya, manusia tidak datang untuk meminta, melainkan menolak. Namun laut tidak bereaksi seperti yang diharapkan. Ombak tidak tenang, angin tidak reda. Justru cahaya kehijauan muncul lebih terang dari sebelumnya, dan suara gemuruh terdengar seperti tawa panjang dari kedalaman. Para pelaku ritual merasakan satu pesan yang sama di benak mereka. Kutukan ini tidak dipaksakan, ia dipelihara oleh pilihan manusia sendiri. Dalam dimensi gaib, Nyi Blorong menyaksikan semua itu tanpa bergerak. Tidak ada kemarahan, tidak ada pembelaan. Ia memahami bahwa manusia sedang mencari kambing hitam, padahal cermin telah lama ada di hadapan mereka. Setiap penolakan terhadap tanggung jawab pribadi hanya memperkuat alasan keberadaannya. Beberapa pelaku pesugihan yang masih hidup mulai berbicara. Mereka mengaku bahwa pada titik tertentu, emas sudah tak lagi penting. Yang tersisa hanyalah ketakutan kehilangan orang berikutnya. Penyesalan datang terlambat, sebab perjanjian tidak mengenal istilah batal. Dari mulut merekalah publik akhirnya memahami satu hal pahit. Tidak ada satupun yang benar-benar menang dalam transaksi ini. Para tetua adat kemudian menyampaikan pernyataan bersama yang mengguncang. Tidak ada ritual pemutus kutukan, tidak ada doa penghapus legenda. Satu-satunya jalan adalah penghentian total praktik pesugihan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan keberanian untuk menolak jalan pintas, betapapun sulitnya hidup. Di tengah semua itu, Laut Selatan kembali tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bukan karena kutukan berakhir, melainkan karena pemanggilan berkurang. Nyi Blorong tetap ada, tetap berjaga, namun tanpa suara. Ia menunggu, seperti hukum alam menunggu pelanggaran berikutnya. Manusia akhirnya sadar bahwa musuh terbesar bukanlah makhluk gaib, melainkan dorongan dalam diri sendiri. Nyi Blorong bukan akhir dari kisah ini. Ia adalah penjaga perbatasan, tempat setiap manusia diuji antara kesabaran dan keserakahan. Dan selama pilihan itu masih dihadapkan pada umat manusia, legenda ini belum selesai. Ia hanya menunggu bab berikutnya untuk ditulis oleh mereka yang berani, atau mereka yang tergoda. Beberapa tahun setelah upaya perlawanan massal terhadap legenda Nyi Blorong, situasi tampak mereda di permukaan. Ritual pesugihan berkurang drastis, pemberitaan media menurun, dan masyarakat mulai menganggap kisah Ratu Ular Emas sebagai sisa ketakutan masa lalu. Laut Selatan kembali ramai oleh nelayan, dan warna hijau mistis yang dulu sering terlihat kini jarang muncul. Dunia merasa seolah telah menang, atau setidaknya, selamat. Namun para tetua adat justru menyampaikan peringatan yang lebih mengkhawatirkan. Menurut mereka, legenda tidak pernah benar-benar lenyap. Ia hanya berubah cara hadir. Jika sebelumnya Nyi Blorong datang melalui jerit, mimpi, dan ritual, kini ia bekerja dalam keheningan, tanpa altar, tanpa sesajen, tanpa nama yang diucapkan. Kutukan yang paling berbahaya, kata mereka, adalah kutukan yang tidak disadari sedang dijalani. Fenomena baru pun muncul. Kekayaan instan tidak lagi selalu disertai ritual laut, namun tetap datang tanpa sebab yang jelas. Proyek-proyek besar tiba-tiba sukses. Kekuasaan berpindah tangan dengan cepat, dan ambisi manusia melesat tanpa kendali. Di saat yang sama, kehancuran terjadi dalam bentuk yang lebih halus. Perceraian massal, kehampaan batin, anak-anak yang tumbuh tanpa kasih, dan manusia yang kehilangan makna hidup meski dikelilingi kemewahan. Para pengamat spiritual menyebut fase ini sebagai era pesugihan tanpa doa. Manusia tidak lagi memohon pada Nyi Blorong, namun meniru esensinya, mengambil tanpa memberi, meraih tanpa memikul konsekuensi dengan sadar. Dalam kondisi ini, Nyi Blorong tidak perlu muncul, karena dunia telah berjalan sesuai prinsipnya. Di dimensi gaib, Nyi Blorong tetap berada di batas Laut Selatan, namun wujudnya semakin kabur. Ia tidak lagi dipanggil sebagai ratu, tidak lagi dibenci sebagai iblis.
Ia menjadi simbol yang menyatu dengan sistem kehidupan manusia. Sisik emasnya jarang rontok, bukan karena berhenti bekerja, melainkan karena manusia telah menciptakan sisik-sisiknya sendiri dalam bentuk keserakahan modern. Dalam satu penglihatan langka yang diceritakan oleh seorang Brahmana sepuh, Nyi Blorong terlihat duduk diam, menatap dunia tanpa ekspresi. Tidak ada kebanggaan, tidak ada penyesalan, hanya kelelahan purba. Dewi Chandra di dalam dirinya nyaris tak bersuara lagi, bukan karena damai, melainkan karena tidak lagi dibutuhkan untuk mengingatkan. Ironisnya, justru pada fase ini, peluang pembebasan menjadi paling dekat sekaligus paling mustahil. Kutukan hanya bisa melemah jika manusia secara kolektif memilih proses daripada hasil, kesabaran daripada jalan pintas. Namun pilihan itu menuntut pengorbanan yang tidak dramatis, tidak heroik, dan tidak cepat. Sesuatu yang jarang diminati peradaban manapun. Puri Kenanga kini hanya berupa reruntuhan yang ditumbuhi lumut. Tidak ada kutukan yang terasa di sana. Tidak ada teriakan arwah. Yang tersisa hanyalah keheningan panjang, seolah tempat itu telah selesai menjalankan perannya dalam sejarah. Para peziarah yang datang merasakan satu emosi yang sama. Bukan takut, melainkan penyesalan yang tak tahu harus diarahkan ke siapa. Kebenaran paling sunyi dari legenda Nyi Blorong. Ia tidak hidup dari ritual, melainkan dari pola pikir. Selama manusia percaya bahwa segala sesuatu bisa dibeli, ditukar, dan dipercepat tanpa harga batin, maka kutukan itu tidak perlu nama, tidak perlu wujud. Dan disitulah bahaya terbesarnya. Ketika manusia berhenti menyebut Nyi Blorong sebagai monster, ia justru telah sepenuhnya menang, bukan sebagai makhluk gaib,